Hai, berjumpa lagi. Di kesempatan kali ini aku akan meneruskan cerita Legendary Overlord episode 2. Di episode terdahulu, Wei Ying mengalahkan serigala hitam tingkat langit. Setelah mengalahkan serigala hitam tingkat langit, Wei Ying dan pamannya Zhongshan meneruskan perjalanannya untuk memburu hati serigala Raja Bulan Perak. Wei Ying pun akhirnya menemukan tempat di mana Raja Serigala Bulan Perak berada. Ketika Kuei Jing dan pamannya sedang memperhatikan kediaman Raja Serigala Bulan Perak, ia kedatangan seekor Shadow Leopard yang kecepatan gerakannya lebih rumit dari Raja Serigala. Karena waktu sudah hampir gelap, melawan Shadow Leopard akan lebih sulit. Paman Jong mengusulkan supaya mencari tempat aman untuk bersembunyi dan melawan Shadow Leopard-nya di esok harinya. Belum juga bergerak dari tempat berdirinya, Kuying sudah diserang oleh Shadow Leopard. Sehingga Kuying kewalahan melawan Shadow Leopard dan terluka. Lalu Kuying berencana mengalihkan Shadow Leopard, sementara pamannya mencari tempat persembunyian yang aman. Paman Jong karena khawatir dengan keselamatan Kuying, ia tak mau meninggalkan Kuying. Kuying yang takut pamannya terluka, ia tak mau berdebat dengan pamannya. Karena Shadow Leopard akan sulit dihadapi, Kuying pun berlari untuk memancing supaya Shadow Leopard mengejarnya meninggalkan paman Jong. 人呢？雪鹰，雪鹰，雪鹰，你在哪儿？ Wei Ying memancing Shadow Leopard berlari sangat jauh. Ia merasa pamannya sudah di tempat aman. Wei Ying akan mencoba bertarung melawan Shadow Leopard. 能扛得住这场恶斗？ Lalu Wei Ying dan Shadow Leopard pun bertarung. 来了！ Wei Ying mencoba menenangkan diri untuk memperlancar pergerakan Qi supaya dapat mengimbangi kecepatan Shadow Leopard. Dengan tombak saljunya, ia terus menyerang Shadow Leopard. Tapi memang ternyata Shadow Leopard jauh lebih kuat dari kemampuan Wei Ying. Serangan-serangan yang diberikan oleh Wei Ying tidak dapat melukai hewan yang satu ini. 好强！ Shadow Leopard menyerang Wei Ying berkali-kali sehingga Wei Ying pun terluka parah. Dalam keadaan pasrah dengan keadaannya, Wei Ying didatangi oleh bayangan adiknya Kingxi beserta ayah dan ibunya. 青石，哥，你快来看呐！ Belum sempat Wei Ying mendekati ayah dan ibunya, pintu gerbang pun tertutup meninggalkan Wei Ying dalam kesedihan. 青石， Wei Ying pun semakin pasrah, lalu ibu dan ayahnya datang kembali memberi semangat. 婴儿，站起来，你还能走得更远。妈妈相信你。雪鹰，战绩的传统。 站起来！ Mengingat suara ayah dan ibunya, Wei Ying pun bangkit dengan kekuatan yang sangat mengejutkan. Dengan kekuatan tombaknya, Wei Ying memberikan serangan balik membuat Shadow Leopard kewalahan. 呀，不错嘛！雪鹰，你能行的。父亲，母亲，总有一天，我要带你们回家。 Dengan menggunakan teknik tahap pertama tombak es mendalam, salju mengembang, Shadow Leopard pun melarikan diri. 飘雪，
Lalu kita diperlihatkan Jongsan yang sedang mencari Kuei Ying. Ia putus asa merasa tak berguna karena tidak dapat melindungi Kuei Ying. 用死了，竟然追不上他们。 Shadow Leopard yang tadi lari dari Kuei Ying, ia mendatangi Jongsan. Jongsan yang mengira Kuei Ying telah mati oleh Shadow Leopard. Jongsan pun marah dan menyerang Shadow Leopard. Kuei Ying yang juga sudah sampai di tempat itu, ia pun menusuk Shadow Leopard dari belakang. Lalu Kuei Ying pun pingsan. 邹叔，雪鹰，雪鹰。 Kita masuk kilas balik sebelum Kuei Ying pergi ke Gunung Kehancuran. Sebelum berangkat ke Gunung Kehancuran, Kuei Ying pergi ke toko tombak di kota Yuxi. Ia mencari senjata yang cocok untuk dibawa ke Gunung Kehancuran. Pelayan toko memperlihatkan semua koleksi tokonya, tapi satu pun tak ada yang cocok dengan kemauan Kuei Ying. Melihat para pelayan kebingungan, pemilik toko pun memperlihatkan tombak darah ungu yang merupakan koleksi pribadinya. 请 Kuei Ying merasa tertarik dengan tombak tersebut. Lalu Kuei Ying pun mencoba tombak darah ungu menggunakan teknik tombak es yang langsung diketahui oleh si pemilik toko. Tapi Kuei Ying merasa tidak cukup puas dengan tombak darah ungu yang diberikan oleh tuan toko. Lalu ada pelayan yang membawa tombak tua yang akan dimasukkan ke gudang untuk dihancurkan. Kuei Ying melihat tombak tersebut, lalu ia pun memadukan kekuatannya dengan tombak. Ternyata cocok. Tanpa mengetesnya, Kuei Ying pun membeli tombak yang ia namai